Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Selamat datang di channel Agus Susanto. Pada channel ini diupayakan memberikan sharing-sharing mengenai apa saja yang memberikan informasi, inspirasi bagi kita semua. Pemirsa, salah satu kita sebutkan beberapa hal pada waktu yang lalu, bahwa salah satu kunci sukses dalam hidup ini adalah kreatif dan inovatif tentunya. Kreatif dan inovatif. Apakah itu? Kemudian apa saja yang bisa untuk memicu kita menjadi kreatif dan inovatif. Jadi kalau kita melihat kata-kata kreatif itu berasal dari serapan di bahasa Inggris, yaitu create. Nah, jadi meng-create artinya menghasilkan sesuatu, mencipta sesuatu, daya cipta. Nah, jadi menghasilkan yang dari tidak ada, dari belum ada menjadi ada. Demikian juga inovatif. Inovatif itu menunjukkan hal yang sama, dari hal yang belum ada menjadi ada. Inovasi, inovasi tingkatnya seberapa jauh, wah itu. Kalau yang tidak ada sama sekali invensi, ya itulah. Dari besar sekali. Kalau inovatif mungkin belum ada, tapi kan ada perubahan sedikit itu. Nah, itu juga inovasi. Jadi tidak hal yang dulunya belum ada juga. Ini sangat diperlukan untuk kita menjadi seorang pionir. Yang sering saya ceritakan itu adalah kita menjadi seorang pionir, ya senjatanya itu adalah kreatif. Nah, ini kan kita masih ceritanya masih abstrak. Nanti kita konkretkan bagaimana kita menjadi seorang insan yang kreatif. Apa filosofinya begitu. Wah, ini harus dimiliki seorang peneliti, seorang tim kreator, tim kreasi ya itu. Jadi apalagi kalau YouTuber itu kan artinya kan konten kreator. Membuat konten harus kreatif. Kreasinya bagaimana supaya bisa dinikmati oleh banyak orang. Nah, ini dengan kreatif itu akan mengubah kadang segalanya gitu. Jadi wah sangat berubah ya ini. Ternyata kreatif sekali. Wah itu sering terjadi untuk sesuatu begitu. Tetapi yang paling penting yang akan kami sampaikan adalah bagaimana menjadi seorang yang kreatif. Itu tentunya tidak ujuk-ujuk juga, itu harus sering dibekali oleh itu tadi sifat-sifat pengetahuan-pengetahuan yang memang secara akumulatif. Jadi seorang yang kreatif itu biasanya ini sifatnya adalah menyukai satu ya, itu seorang yang bebas, mempunyai kebebasan. Nah, kebebasan dalam hal berpikir, nah, gitu, dalam berbagai aturan dia tidak ketat kayak gitu. Ini harus diberikan jalan, diberikan untuk mendapatkan inspirasi tersebut supaya tidak terkekang pikirannya, jadi kreatif kan gitu. Nah, itu dia diberi kebebasan. Bagaimana mungkin seorang yang suruh kreatif dia diatur sana sini, kamu sana, kamu sini, kamu sana, kamu sini, kamu apa jangan begitu, jangan begono, jangan begitu. Dan nanti kan terjadi itu tadi, dia tidak akan kreatif karena sudah
lingkungannya toksik seperti itu, ya, tidak mendukung suatu hal yang kreatif. Tetapi kalau orangnya sudah hebat, handalan, ya nggak masalah itu biasanya. Tetap saja timbul harapan-harapan menimbulkan hal yang kreatif, nggak masalah. Tapi ini yang bagi pemula ya, udah down dulu, udah nggak bisa lagi berpikir yang jernih, menghasilkan sesuatu yang kreatif itu tadi gitu. Jadi kebebasan. Apalagi di zaman sekarang kebebasan itu ya tinggi nilainya gitu. Oh, sekarang kan misalnya kerja dari rumah kan hal yang bebas. Kampus merdeka, merdeka belajar, kan sekarang bebas. Sekarang Bapak Ibu bebas mencari ilmu di universitas terbesar di dunia. Apa itu? Ya Google University atau perpustakaan terbesar di dunia. Apa namanya? Google Library, ya kan? Nah, itu. Dengan kebebasan itu ya harusnya daya ciptanya itu lebih berkembang karena aksesnya tambah banyak sekarang, aksesnya. Nah, itu. Jadi kreatif writer itu mendapat jalan, mendapat tempat sehingga daya ciptanya menjadi berkembang. Itulah yang pertama, memang harus mempunyai berpikir yang bebas, diberi kebebasan, pokoknya yang berbau-bau bebas, tidak dikekang, aturannya tidak ketat dan sebagainya itu. Kemudian yang kedua, ini juga harus diasah dengan banyak belajar. Apa saja gitu, mau belajar, kan gitu. Mau belajar dalam hal yang multidisiplin, multidisiplin, supaya itu lebih pengkayaan. Namanya pengkayaan diri nanti lama-lama dalam internalisasi ya akan menjadi berkembang. Karena masukannya sudah banyak, ya itulah jadi kreatif tadi masukannya. Ya itulah pengkayaan itu tadi. Ini ketemu apa, karena dia pernah dapat ilmu itu, dia langsung mengkaitkannya mudah. Gitu. Itulah kreatifnya muncul. Makanya harus senang belajar, harus adaptasi, mudah belajar, mudah menerima masukan. Kalau egonya terlalu tinggi, ngaku paling pinter di dunia ya sulit. Ngaku yang paling top di dunia ya sulit. Jadi itu tadi harus mau belajar supaya tambah ilmunya kan gitu, supaya internalisasi mesinnya itu kira-kira langsung gitu kalau sudah ada modalnya, ya kan, ditambah tadi sudah bebas lagi berpikir, kemudian mau belajar, nah tinggal mengasahnya saja, tinggal cari inspirasi tadi. Nah, jadi itu setiap waktunya kapan saja sudah menjadi seorang yang kreatif. Kemudian setelah modal dasarnya dua, tentunya juga yang ketiga ini penting sekali. Yang ketiga itu adalah waskito. Waskito itu adalah ini yang kadang banyak orang yang tidak tahu. Mampu melihat sesuatu yang orang lain tidak bisa melihat. Ini terjemahnya agak sulit ini. Orang harus mempunyai talenta melihat sesuatu, peluang yang orang lain tidak bisa melihat, dan dia bisa melihat potensi itu. Itu namanya kreatif. Ini kreatif, orang lain melihatnya hal yang biasa. Oleh karena itu dia harus mau dibekali ilmu tadi dua tadi kan sudah, ditambah ilmu gesekan sedikit adalah ilmu hubungan menghubungi, berhubungan, ilmu korelasi. Itu ilmu korelasinya apakah linier, apakah terbalik, apakah sigmoid, apakah eksponensial. Jadi hubungan-hubungan itu pandai merangkai-rangkai hubungan. Nah, kalau hubungannya begini, ini begini. Kalau begini, ini berbahaya. Ini begini, ini.
ini hasilkan, ini lompatan sedikit sudah jadi ini begini jadi begini. Nah, gitu. Itulah yang ketiga, mampu melihat sesuatu yang mau dijadikan inovasi, karena mampu menghubung-hubungkan itu tadi. Nah, itu. Jadi semut di seberang lautan nampak kira-kira gitu. Tidak hanya yang di depan mata aja gajah gitu. Jadi inilah mampu melihat waskito ya kelirites inilah kira-kira. Itu yang ketiga. Nah, kemudian berikutnya untuk menjadi kreatif tadi itu ada sifat yang penting harus dimiliki juga, yaitu apa? Jadi dieksekusi, kapan dieksekusi dikerjakan, tidak ditunda-tunda, tidak wacana melulu, merencanakan melulu, wah gitu, tidak ditunda-tunda, eksekusinya itu cepat, yang kecil-kecil juga dikerjakan. Gitu. Ingat ya yang keempat ya, cepat dieksekusi. Kalau nanti lupa lagi kerjakan atau dicatat ya, catat kecil gini. Itu eksekusi penting ya, jangan hanya wacana melulu, rencana melulu. Kami akan bekono, akan begini, kami akan bekono. Kapan mulainya bro, kan gitu. Eksekusi adalah penting untuk kreatif tadi. Nah, jadi nanti cuma melakukan aja. Ini kan tadi teori ada dia. Nah itu. Kemudian saya kira yang terakhir itu untuk menjadi seorang kreatif itu jangan menganggap harus yang besar-besar dulu. Wah, itu yang kecil-kecil dulu dikreatifkan kira-kira gitu. Ya kecil-kecil dulu ya kan. Terus jangan berpikirnya terlalu besar. Aku mau sendirian mau membangun pesawat yang sangat besar sendiri gitu ya sulit ya kan gitu inovatif. Jadi inovatif yang kecil dulu yang bisa diubah apa. Jadi tingkatnya tidak langsung mencipta tapi bisa itu tadi mengubah dari yang bisa diubah dulu. Kalau nggak bisa diubah nantilah itu kan gitu kira-kira. Dari yang kecil-kecil dikerjakan dulu. Yang bisa diubah dulu, yang tidak usah nanti. Itu misalnya. Jadi ada misalnya kan saya pernah mendengar cerita ada pesawat ya kan, pesawat mau terbang. Ini kan mau mendesain inovatif gitu. Bagaimana kalau pesawat itu tidak ada goncangan jika terjadi turbulensi misalnya, iya kan? Ini kalau mengubah cuacanya gimana kan sulit sekali, nggak bisa mengubah ya. Yang bisa diubah mungkin wingnya, sayapnya dibikin lekuk begini. Itulah inovatif namanya supaya tetap stabil. Kecil dulu, mana yang bisa diubah, kan gitu. Dan apa dari yang kecil dari mana kita tahu kesimpulannya kan prioritas mana yang mau dikreatifkan itu tadi untuk diri kita tentunya. Mudah-mudahan itu pemirsa 5 langkah untuk menjadi kreatif dan inovatif. Mudah-mudahan bisa membantu ngobrol-ngobrol kita pada sore kali ini. Salam kreatif Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.